dan seluruh kebenaran firman-Mu yang diberikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada saat ini. Kami akan menyambut pelajaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Lim Sutikto, maka saya akan membaca tata tertib dalam diklat kita pada malam hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali, yang pertama, bahwa peserta wajib untuk bergabung dengan menggunakan nama yang jelas, dengan disertai asal wilayah. Kemudian peserta diklat akan diabsensi oleh tim Biro Dikjar. Kemudian peserta harus menggunakan virtual background yang ditetapkan oleh Biro Dikjar, dan peserta harus untuk menyalakan kamera video selama diklat berlangsung. Kemudian peserta wajib untuk mematikan mikrofon selama diklat berlangsung, dan peserta tidak menyala atau memotong presentasi dari dan peserta harus dapat menjaga proses diklat ini agar selalu berjalan dengan kondusif dan saling menghormati. Dan peserta diharuskan memakai pakaian yang sopan, rapi selama mengikuti kegiatan diklat. Dan yang terakhir, bahwa peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan diklat ini sampai selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mendapatkan sertifikat kelulusan diklat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada pembicara kita, Bapak Dr. Lim Sutikto. Ya, baik, selamat malam buat kita semua. Malam hari ini sekali lagi kita boleh bertemu kembali pada hari yang ketiga, di mana kita sekali lagi akan menempuh 24 mata pelajaran. Jadi di sini sekali lagi malam hari ini kita akan masuk dalam pengakuan iman GPDI, karena ini jarang sekali dibicarakan, padahal ini penting dan pokok sekali bagi gembala-gembala di GPDI khususnya. Kita tidak banyak tahu, kita tidak banyak melihat adanya pengakuan iman GPDI ini. Padahal sekali lagi, ini penting sekali bagi kita. Karena dalam pengakuan iman GPDI itu, termuat di sana, itu doktrin kita yang pertama, yang kedua, pelajaran dasar kita ada di sana. Sehingga kalau kita tidak tahu atau kita tidak pernah membaca, maka sebenarnya kita kehilangan pegangan dari doktrin dan pelajaran dasar di GPDI itu. Jadi pada malam hari ini kita tidak terlalu berat materi kita, tetapi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, khususnya tentang pengakuan
saya mau memberikan eskatologi, tetapi saya mulai dulu dari pengakuan iman supaya kita memahami pengakuan iman kita dulu. Karena dengan pengakuan iman kita, maka kita bahkan prinsip-prinsip di dalam doktrin yang sama. Nah, selama ini kenapa terjadi pembiasan atau ketidaksamaan di dalam ajaran di GPDI? Karena kurang memahami yaitu yang namanya pengakuan iman GPDI itu. Mungkin kita pernah mendengar tapi kita tidak memperhatikannya. Nah, malam hari ini dalam diklat ini kita perhatikan itu. Dan sama saudara-saudara, karena mungkin ada yang tidak kenal saya ya. Mungkin siapa yang ngomong ini. Jadi saya sudah tahu namanya itu ya. Nama saya Pendeta Limsu Tikto. Saya ada di wilayah 7 Bekasi. Saya juga Biro Pendidikan dan Pengajaran Majelis Daerah Jawa Barat. Saya juga rektor atau ketua Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Saya juga sebagai Badan Penjamin Mutu untuk Pendidikan dan Pengajaran Majelis Pusat GPDI 2 periode. Dan ya saya juga sekali lagi Gembala Jemaat tentunya. Dan ada banyak yang Tuhan percayakan. Dan hari ini hari pertama untuk saya mendiklat 79 guru-guru sekolah Alkitab semajelis daerah Papua. Jadi tadi jam 4 sampai jam 6. Jam 4 di Jawa, jam 6 di Papua. Dan cukup antusias ya. Jadi minat untuk belajar itu ada. Karena selama ini memang pengajaran di GPDI kurang ditonjolkan, kurang di-upgrade begitu. Sehingga salah satu yang menjadi kelemahan di dalam gereja kita itu kurangnya pengajaran. Dan saya harap dengan diklat ini kita mulai membangun pembekalan di dalam kita melayani Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Mari kita mulai dengan pengakuan iman. Apa sih pengakuan iman itu sebenarnya? Pengakuan iman adalah ungkapan yang digunakan untuk menerjemahkan istilah lain credo yang berarti aku percaya, aku mempercayai. Nah, pengakuan adalah pernyataan secara terbuka. Ketika kita menggunakan ungkapan pengakuan iman, kita mengacu kepada pernyataan terbuka. Seseorang tentang keinginannya mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kata-kata tidak selalu mencerminkan kondisi hati sebenarnya, tapi pengakuan iman bukan jaminan akan keselamatan. Tetapi pengakuan iman ini penting. Jadi pengakuan iman dikatakan dalam bahasa Latin symbolum apostolorum atau symbolum apostolicum. Kadang disebut credo rasuli atau credo rasul adalah salah satu credo yang secara luas diterima dan diakui oleh gereja-gereja Kristen, khususnya gereja-gereja yang berakar dalam tradisi Barat. Dengan gereja Katolik itu. Nah, ada lagi namanya menurut Katekismus Edil Heidelberg, pengakuan iman rasulik yang kita sering dengar terbagi atas 3 bagian utama, yaitu mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita, kedua Allah Anak dan penebusan kita, yang ketiga mengenai Roh Kudus dan pengudusan kita. Nah,
Kalau Bapak Ibu mungkin yang beratas stream atau gereja Protestan, pasti menghafal. Nah, dalam 12 pengakuan iman rasuli itu, dalam katekismus Heidelberg itu, pengakuan iman rasuli itu terbagi dalam 3 di dalam doktrin di dalam gereja itu, sehingga dijadikan sebuah dogma gereja, dan itu disepakati oleh gereja dan dikerjakan bersama oleh para anggotanya atau gembala-gembala atau pendeta-pendetanya. Sehingga dalam pengakuan ini penting karena ini dasar. Dan kita mau lihat di GPD ini supaya kita tahu pengakuan iman kita. Kalau kita orang organisasi gereja yang cukup besar ini, mestinya memahami apa yang disebut dengan pengakuan imannya. Karena
Tetapi ini kan dasarnya mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sehingga saudara-saudara, Alkitab bukan objek penelitian. Alkitab bukan objek untuk percobaan. Alkitab juga bukan hanya sekedar tulisan yang seperti pada umumnya di dalam buku-buku yang ada di dunia. Tapi Alkitab itu di dalamnya firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Kalau Alkitab saja belum bisa mempercayai secara penuh, Bapak Ibu, bagaimana Alkitab bisa hidup di dalam kehidupan kita? Kalau kita belum meyakini apa yang dikatakan Alkitab itu berasal dari Allah lewat Roh Kudus yang mengilhami para penulis itu, maka kita akan ragu untuk meyakini apa yang tertulis di dalam. Dan keraguan-keraguan itu akan muncul dan membuat kita akhirnya tidak percaya kepada apa yang tertulis di dalamnya. Apalagi kalau sudah belajar teologi, sudah ada sarjana teologi, magister teologi. Tapi kalau tidak meyakini bahwa itu diilhami Roh Kudus sebagai bentuk pengakuan iman kita yang pertama dalam pengakuan iman GPDI, kita sebenarnya sedang mengingkarinya. Iya. Bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal namanya teologi liberal. Teologi liberal itu tidak mempercaya Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab adalah bukan firman Allah, tapi lebih cenderung kepada bukan firman Tuhan karena itu ditulis oleh orang-orang termasuk lembaga Alkitab kita. Tapi sekali lagi Bapak Ibu warga GPDI, itulah pengakuan iman kita yang pertama, yang beda. Calon pendeta yang pertama, ingat, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu mutlak. Jadi kalau tidak percaya Alkitab adalah firman Allah, ya bukan GPDI berarti. Sudah doktrinnya sudah bercampur. Biblikanya, pemahaman tentang Alkitabnya sudah berbeda. Sehingga di sini sekali lagi, ini bukan hanya sekedar baca dan hafal pengakuan iman, tapi justru memahami apa isi Alkitab kita itu. Nanti kita belajar biblika, karena ada doktrin tentang Alkitab, kita akan banyak di sana. Tapi yang saya sampaikan ini, awalnya, dasarnya, Alkitab adalah firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang tertulis diilhami oleh Roh Kudus sebagai kebenaran. Kalau kita melihat ada teologi kontemporer, di mana ada banyak kritik tentang Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Karena Alkitab Perjanjian Baru itu, teksnya itu dalam penulisan kitab itu ada waktu rentang yang panjang, khususnya Injil-Injil. Jadi di situ Yesus melayani, tidak ada yang berpikir untuk membuat kitabnya. Tapi setelah lama, kemudian berapa puluh tahun baru menulis kitab itu. Jadi waktu Yesus mati, dia bangkit naik ke surga, sekitar tahun 33 Masehi. Belum ada orang berpikir untuk menuliskan perkataan Yesus itu. Dan Injil Markus yang paling tua, itu pun pemikiran Petrus, itu pun ditulis sekitar tahun 40, itu yang pertama baru ada ide menulis. Sehingga ada rentang sekitar 10 tahun
dan itu diragukan oleh banyak bidat khususnya. Seolah-olah bagaimana orang mengingat perkataan seseorang selama puluhan tahun. Tetapi sekali lagi itu sebuah alibi atau alasan. Kalau perjanjian lama memang ada bukti-bukti teks Qumran. Jadi ada gulungan-gulungan Qumran. Itu jelas. Tapi perjanjian baru memang secara nalar kalau kita mau kritik ya bisa. Bahkan ada banyak dari kalangan di luar kita tidak mengakui Paulus sebagai seorang yang menerima wahyu Tuhan. Nah, ini kendala-kendala tentang Alkitab. Tapi sekali lagi kita kembali kepada pengakuan iman kita. Kitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi ayat-ayatnya ini Bapak Ibu bisa baca ya, bahwa nabi-nabi dalam berbicara atas dorongan Roh Kudus 1 Petrus 1 ayat 21, dan segala tulisan dihembusi, diilhami oleh Roh Kudus, Roh Allah itu. Berguna untuk mengajar, mendidik, membawa orang kepada segala kebenaran. Mari kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini penting juga Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu menyandang seorang pendeta atau pendeta muda, minimal Bapak Ibu punya kemampuan di dalam mengajar, di dalam memimpin, ataupun menggembalakan jemaat. Nah, di sini Bapak Ibu dituntut untuk memiliki kemampuan itu. Jadi dikatakan di sini yang kedua, kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ulangan 6 ayat 4. 1 Timotius 2:5 dan seterusnya. Keesaannya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali Bapak Ibu, GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, mempercayai adanya Trinitas, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi Unitarian dan sebagainya. Tapi jelas yang kedua, bahwa gereja kita mempercayai Allah yang Esa di dalam wujud Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Keesaan namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi di dalam gereja kita menolak Trinitas. Tidak mengakui Trinitas itu. Dikatakan di sana sekali lagi Allah yang kekal dalam wujudnya Trinitas. Apa itu Trinitas? Yaitu di dalam 3 pribadi, tapi dalam satu Allah yang sama, yaitu Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi begini. Jadi Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh itu Allah. Tetapi Bapa ini bukan anak. Anak bukan roh. Bapa bukan roh. Karena berbeda begitu. Tapi tiga-tiganya Allah. Jadi seperti kalau kita lihat di sini, Bapa itu Allah, anak itu Allah, anak bukan roh, Bapa bukan anak.
dalam wujud yang berbeda. Dan itu jelas sekali dalam beberapa peristiwa di dalam Alkitab, di mana waktu Yesus dibaptiskan, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak Yesus dibaptis di sungai Yordan itu, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Tapi ketiga-tiganya adalah Allah yang sama. Sehingga tidak ada anak lebih rendah dari Bapa, Roh lebih rendah dari anak, atau sebaliknya. Tiga-tiganya sama di dalam Allah yang kekal, Allah yang satu, tapi dalam perbedaan yang tiga itu. Dan gereja kita mengatakan, kita percaya Allah yang Esa itu dalam Trinitas. Jadi, jelas sekali. Jadi kalau kita melihat dalam Trinitas ini, Bapak Ibu, jangan salah. Artinya, tiga-tiganya sama dalam kealahannya, dalam satu Allah, tetapi dalam pribadi yang berbeda. Tetapi bukan berarti satu dengan yang lain lebih rendah atau lebih tinggi. Karena dalam beberapa teori, misalnya Sabellianisme itu mengatakan Roh itu lebih rendah dari anak, anak lebih rendah dari Bapa, dan Bapa lah yang tertinggi, dan sebagainya. Tetapi kita tidak mengakui. Dalam Trinitas kita, Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh itu Allah. Tapi Bapa bukan Roh, Bapa bukan anak, anak bukan Roh, dan seterusnya. Dan itulah yang dipahami dalam Trinitas di dalam gereja kita. Dan saya harap Bapak Ibu memahami itu. Sehingga waktu ada orang berbicara yang lain, apalagi kan dunia medsos itu kuat sekali. Dunia maya itu kuat sekali. Baik di YouTube maupun di Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, orang gampang aja mengupload. Orang gampang aja buat asal bicara, asal menulis, asal ngomong, asal buat sebuah tulisan-tulisan. Tapi kebenaran itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya harap kita bukan menjadi pendeta yang belajar dari YouTube, bukan belajar dari Facebook, tapi benar-benar memahami di dalam tuntunan Roh Kudus. Hari ini gampang, orang semua bisa bicara, bebas bicara. Dapat dari si A diajarkan ke jemaat, dapat dari si B disampaikan ke jemaat, padahal dia sendiri nggak tahu. Dia juga nggak begitu ngerti. Tapi kok pendeta itu ngomongnya bagus ya, kok hebat, saya cobalah. Belum tentu. Ingat, kita punya doktrin pengakuan iman sendiri. Dan itu yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, khususnya di gereja. Jadi dalam memahami Trinitas, itu penting Bapak Ibu ya. Kalau kita gagal memahami tentang hakikat Allah kita, bagaimana kita mengajar di jemaat, saudara-saudara? Yang kita ajarkan apa sebenarnya? Iya. Kan memang kita harus diupdate terus, sehingga kita terus memahami itu sebagai sebuah kebenaran yang ditanamkan kepada banyak orang, sehingga orang itu berubah, sehingga orang itu mengalami satu pemulihan di dalam imannya untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kan kita ini seperti peran Eliezer Satnat atau Satnatkan itu dalam bahasa Ibrani. Jadi seorang yang membawa orang lain mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita memahami tentang Allah ini salah, maka salah yang kita ajarkan, maka kita disebut penyesat. Sehingga resikonya terlalu besar bagi kita mengajar tentang Allah yang salah itu. Saya boleh contohkan misalnya begini. Bagaimana bisa orang mengajarkan bahwa Yesus itu membawa orang kepada kekayaan, kemakmuran dunia,
Jelas-jelas Tuhan Yesus ngajarin, kalau kamu ikut aku, kamu harus melepaskan dirimu dari segala milikmu, ikut aku. Bahkan syarat mengikut Tuhan Yesus belum dirubah. Lepaskan diri, pikul salib, ikut aku. Nyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kata menyangkal diri membuang keinginan dirinya, termasuk keinginan dagingnya. Tapi bagaimana orang bisa mengajarkan Yesus itu seolah-olah Sinterklas yang membawa kemakmuran, yang akhirnya tidak terbukti, dan akhirnya kepada penyesatan. Karena kita memahami Yesus Kristus yang salah, kita memahami tentang kealahan yang salah. Dan ini kalau diajarkan kepada orang lain, berbahaya itu. Kalau bicara, kalau dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, aku datang beri hidup kekal, dalam arti kekekalan secara roh. Saya sering katakan dalam setiap perkuliahan saya, kitab Perjanjian Baru itu 99% isinya rohani. Kalau masih tidak percaya, nanti dalam Biblika saya ajar. Orang-orang dalam Perjanjian Baru yang ditebus oleh darah Yesus itu hampir mengabaikan jasmani, tapi lebih berfokus kepada perkara rohani, yaitu dalam kekekalannya bersama. Saudara ingat, simpanlah hartamu bukan di bumi tapi di surga, di mana di bumi ngengat karat, merusakkan, pencuri serta mencurinya. Tapi simpanlah hartamu di surga, karena di mana hartamu ada di situ. Saudara, kalau paham itu, orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi berfokus kepada dunia, tapi lebih hatinya kepada surga. Tapi ini kan jarang, saat kolektanya dikurangi, perpuluhannya dikurangi, bahkan kita kasih lagi. Karena kita takut mengajarkan kebenaran tentang Allah yang benar itu. Sehingga di sini kalau kita bicara Trinitas di dalam kealahan itu, di mana wujudnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, benar. Dan ajarkan sesuatu yang benar. Saudara dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Saudara dipanggil untuk membawa berita tentang Allah yang benar. Tetapi kan dalam berita yang benar itu banyak mengandung risiko. Ya. Kalau saya berpikir begini, lebih baik kalau jemaat itu tersinggung daripada Tuhan yang tersinggung dengan saya. Kalau jemaat tersinggung paling nggak jauh pindah ke gereja lain, kalau dia sadar balik lagi. Tapi kalau Tuhan tersinggung dengan saudara, saudara mau kemana? Dengan mengajarkan konsep Allah yang salah. Iya, enggak, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita selama kita bicara kebenaran. Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang menyuruh saudara memberitakan kebenaran. Sehingga di sini diperlukan sebuah pemahaman tentang konsep Allah yang benar. Memahami tentang Tuhan yang benar. Ya. Jadi, Bapak Ibu, peserta diklat pada malam hari ini, saya percaya kalau dari kita yang 175 orang ini serentak melakukan kebenaran, Jawa Barat pasti diberkati itu. Artinya banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri yang menghambat jiwa datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak membawa berita yang benar tentang Allah. Sehingga Tuhan juga enggan mempercayakan jemaat kepada kita. Kan jemaat itu tebusan darah Yesus, milik Tuhan, yang harus dibawa untuk mengenal Dia.
Itu. Jadi dalam pengakuan iman kita penting sekali memahami tentang Allah dalam hakikatnya di dalam Trinitas itu. Memang di Alkitab tidak ada kata Trinitas, saudara-saudara. Tapi prakteknya dalam tulisan-tulisan itu, Paulus sering menyebut di mana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada. Di situ juga Bapa seringkali disebutkan berkali-kali oleh Yesus, dan Roh Kudus sebagai Allah yang sama juga diceritakan di dalam ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Sehingga konsep Trinitas pasti benar. Karena banyak orang pintar ya. Kan ada di Alkitab, ada tulisan Trinitas. Memang tidak ada, tapi kenyataannya ada. Seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah ragu dengan konsep Trinitas di dalam gereja kita. Karena hari-hari ini aja ada orang ngajarin tentang oneness itu, Jesus only itu. Saya bilang ini kayaknya waktu sekolah kurang pinter ini. Iya. Atau masuknya pagi, daftarnya pagi, wisudanya sore. Iya. Atau kalau sekolah online off cam terus. Jadi nggak pernah dengerin. Iya. Karena begitu, karena kalau prosesnya tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Ya. Sehingga Bapak Ibu, dengan diklat ini saya harap Bapak Ibu serius menjalankan kebenaran dari hal-hal yang kecil. Itu yang saya rindukan. Jadi Bapak Ibu mulai disiplin, tertib dengan hal yang kecil. Kalau yang kecil kita belum bisa, bagaimana sesuatu yang besar? Nggak mungkin. Gitu ya. Nah makanya dalam proses diklat ini, bukan untuk kita, untuk Tuhan, untuk pelayanannya, untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu malam hari ini, yang kedua bicara tentang konsep Allah yang benar di dalam Trinitas. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ya. Jadi sekali lagi jangan pernah diucapkan ya, karena di sini ada tulisan kami percaya Allah yang Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keesa namanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh sebab itu, yakinlah tentang konsep Allah kita. Allah kita bukan tiga esa, satu, dia kekal, tapi wujudnya Trinitas di dalam tugas dan karyanya itu. Kan Bapa tidak disalib, iya. Bapa tidak mengalami penyaliban, tidak. Atau Roh Kudus juga disalib. Bagaimana orang nyalib Roh Kudus? Ya Yesus sebagai Allah yang mengambil rupa menjadi manusia dalam tugas masing-masing. Tapi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus bekerja di dalam gereja. Roh Kudus memang nggak dianiaya, tapi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang dianiaya, dia akan dibenci dunia karena memang bukan dari dunia. Begitu. Oke. Kalau ada yang lupa mohon maaf, tapi saya pikir sudah saya jelaskan. Jelas. Yang ketiga, kami percaya Allah pencipta alam semesta dan manusia seperti tertulis dalam kitab Kejadian. Sehingga di sini Bapak jangan ngajari manusia terjadi karena evolusi dari monyet. Jelas kami percaya ya Allah pencipta alam semesta dan manusia seperti terus dalam kitab Kejadian. Karena ada teori Darwin bahwa manusia itu karena hasil evolusi, di mana monyet yang akhirnya berjalan tegak, ekornya hilang, bulunya sudah mulai hilang, jadilah manusia seperti kita. Tidak, kita mempercayai Alkitab kita
kita yang benar dalam penciptaan manusia termasuk alam semesta. Kita tidak mempercayai konsep-konsep Big Bang dalam penciptaan alam semesta. Tetapi Allah lah sang pencipta baik langit dan bumi juga manusia, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, Yohanes 1 sampai 3, pada mulanya adalah Allah, dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu dimulai dengan Tuhan. Karena ini kan pendeta kadang-kadang sekolahnya saking pinternya, mulai berpikir penciptaan itu mulai dari Big Bang itu, teori Big Bang. Terus manusia dari sebuah evolusi dan sebagainya. Tidak. Dalam poin yang ketiga dari pengakuan kita yang 17 itu, salah satunya meyakini bahwa kami percaya Allah itu pencipta alam semesta dan manusia. Seperti tertulis dalam kitab Kejadian. Jadi jangan lagi ada yang mengajarkan teori evolusi ya, yang rupa dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, Yohanes pasal 1, segala sesuatu bermula dari Allah. Kata arche dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 kan berbunyi en arche en hologos. Pada mulanya adalah firman, bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan dan bukan dari yang lain. Termasuk kita meyakini bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Dalam Allah menciptakan manusia, saudara-saudara, telah bertanggung jawab dengan seluruh pemenuhan kehidupan kita. Dengan kita meyakini dan mempercayai Allah itu pencipta alam semesta dan manusia, maka kita meyakini bahwa Dia yang mengadakan segala sesuatunya, Dia yang mengatur segala sesuatunya, dan kita meyakini dan percaya bahwa manusia itu diciptakan dalam kesempurnaan. Kita meyakini Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita harus meyakini Dia 100%, dan apa yang kita pikirkan kita kosongkan, kita nolkan, hanya Tuhan saja. Ya. Jadi saya ingat sedikit tentang bagaimana untuk bisa menjadi hidup kudus itu, tentang meyakini tentang Tuhan itu sebagai Sang Pencipta, dan juga Dia adalah yang menjadikan kita. Kita yakin, kita percaya, tidak ada yang lain di luar itu. Bahkan kalau kita mempelajari filosofi orang Yahudi, bahwa kalau dia membaca kitab Kejadian tidak pusing dia dari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi dia yang pegang bahwa yang dia yakini dan dia pegang adalah segala sesuatu dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Titik, sudah. Dia nggak mau tahu yang lain lagi. Cukup sederhana. Sehingga bagian yang ketiga ini adalah kami percaya Allah adalah mencipta alam semesta dan manusia, tertulis dalam kitab Kejadian. Lanjutkan yang keempat. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati di salib, menanggung dosa umat manusia, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Sehingga kalau Bapak Ibu belajar tentang Yesus Kristus atau Kristologi di GPDI, inilah dasarnya. Inilah pijakan doktrin itu. Jadi begini terjadinya doktrinnya.
Jadi waktu seseorang mempelajari Alkitab, dia memahami dalam pandangannya. Dia lihat Alkitab ini, lalu dia pelajari, maka menghasilkan namanya tafsir. Menafsir apa yang tertulis dalam kitab itu dengan banyak metode, ada namanya hermeneutika, ilmu tafsir. Sehingga yang dipahami dia baca ini terjadi namanya tafsir. Mulai dia menggunakan tafsirnya. Lalu setelah tafsir terjadi, dari tafsir itu timbul namanya ajaran. Atau yang disebut dengan doktrin. Jadi doktrin atau ajaran ini sekali lagi dari hasil tafsir. Siapa yang menafsirkan? Kita. Yang diilhami oleh Roh Kudus itu. Waktu Roh Kudus mengilhami kita belajar Alkitab itu. Kita lihat lalu kita tafsir. Jadilah tafsiran. Jadi semua yang kita hasilkan bicara kristologi, pneumatologi itu hasil tafsir. Sehingga dari tafsiran itu timbullah ajaran atau doktrin. Nah, setelah doktrin itu disahkan oleh gereja atau diakui oleh gereja, jadilah yang namanya dogma. Dan pengakuan iman itu sebenarnya sudah menjadi dogma. Karena gereja mengeluarkan itu. Gereja telah memikirkan. Sehingga Bapak Ibu sebagai warga Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI harus mengakui yang disahkan ini. Cuma memang di GPDI ini ajaran pendidikan itu kan porsinya terlalu kecil. Iya. Kalau ditanya apa? Guru sekolah Alkitab. Guru sekolah Alkitab. Kalau gembala kan lebih keren ya daripada guru sekolah, guru Alkitab. Iya. Bahkan kadang-kala diabaikan hanya dipandang sebelah mata. Kurang diperhatikan. Iya. Jadi oleh sebab itu kita lihat di sini, waktu dogma ini termasuk namanya pengakuan iman itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita pelajari dan pahami. Nah, termasuk ajaran tadi namanya yang kita baca dalam poin yang keempat, kristologi. Jadi dalam kristologi itu kita belajar, kami percaya Yesus Kristus itu anak Allah yang telah menjadi manusia. Siapa yang tidak percaya Yesus Kristus anak Allah yang telah menjadi manusia, dia tidak masuk dalam pemikiran GPDI. Dilahirkan oleh perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati disalib, menanggung dosa umat manusia, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan datang kembali. Ini kristologi. Nanti kita belajar lebih dalam dalam kristologi kita. Jadi semua yang diajarkan tadi, semua dari pengakuan iman kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu isi doktrin GPDI, ajaran GPDI, ya lihatlah pengakuan imannya itu. Nah, itulah gambaran di sini. Terlihat. Satu kali ada seorang hamba Tuhan GPDI berkata kepada saya, di mana sih doktrin GPDI? Emang ada ajaran GPDI? Ini sudah pendeta kok tidak tahu ajaran di GPDI, padahal dia pakai merek GPDI. Itu kayak jam Rolex isinya jam KW, mereknya GPDI, logonya GPDI, tulisan terpampang di depan plakatnya itu GPDI, tapi ajaran gerejanya nggak tahu. Kan aneh sebenarnya.
Dan kami mengalir, itu bodoh. Karena nggak pernah mau belajar. Maaf ya kalau saya agak marah juga, karena kadang gregetan juga ya. Dapat persembahan dari GBD. Dapat perpuluhan dari GBD. Pakai merek GBD. Tapi nggak tahu ajaran GBD. Kan aneh itu. Lucu. Nah, sedangkan sebenarnya kita ini jadi apa? Kok kita nggak tahu sama sekali? Katanya nggak ada ajaran GBD itu, nggak ada doktrin GBD. Ya mungkin nggak tahu. Apa waktu sekolah Alkitab dia hanya berdoa terus. Jadi kalau waktu belajar nggak ada. Jadi langsung Tuhan mengajar. Ya. Kita sedang menjadi seorang pendidik, pengajar di dalam jemaat. Gembala itu dekat dengan sebagai pengajar. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 5 karunia di dalam Efesus 4 ayat 11 itu, di sana disebutkan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, kata gembala dan pengajar itu satu. Sebenarnya bukan 5, 4 sebenarnya itu. Jadi yang ada itu rasul, nabi, pemberita Injil, bukan penginjil, pemberita Injil. Yang keempat itu seorang gembala dan pengajar. Maksudnya seorang yang mengembalakan jemaat itu sekaligus dia mengajari domba-dombanya. Tidak terpisah, karena di situ ada kata kai. Yang lain tidak ada kata kai dalam bahasa Yunani. Hanya gembala dan pengajar itu satu. Sehingga seorang gembala harus bisa mengajar jemaatnya. Harus bisa mendidik, menggiring jemaatnya untuk mengenal Kristus. Makanya jadi gembala itu nggak mudah. Saya seringkali kadang-kadang malu dengan gereja lain gitu ya. Kok bisa ya Pak ya, di GBD itu sekolah 9 bulan, kok bisa jadi pendeta? Padahal kalau di gereja lain kan harus S1, minimal 4 tahun dia belajar. Praktek belum lagi. Yang lebih lucu lagi, 3 bulan sekolah jadi pendeta. Dulu kita ngetawain orang lain. Tapi lama-lama kita sendiri yang melakukannya. Sekolah Alkitab 3 bulan jadi pendeta. Bekalnya apa? Nah, ini juga harus kita pikirkan, Bapak. Karena kita sedang menggembala itu. Menggembala jemaat seperti seorang gembala mengembalakan domba-dombanya, menuntun dan mengajar seorang mengenal Kristus. Kalau kita nggak bisa ngajarin jemaat, terus nanti Roh Kudus yang berbicara. Nah, kalau Roh Kudus berbicara, apa yang ada saudara dan saya? Kan seringkali kalau khotbah nanti Roh Kudus yang menjelaskan. Kalau Roh Kudus menjelaskan, ngapain saudara khotbah? Sering terjadi begitu ya. Nanti Roh Kudus yang memberikan penjelasan. Saudara ngapain? Saudara yang khotbah yang jelasin dong. Kadang-kadang ya menutupi keterbatasan kita itu. Nanti Roh Kudus yang menjelaskan. Orang menjelaskan ngapain saudara khotbah. Itu kan nggak begitu dong. Jadi oleh sebab itu di sini tentang Yesus Kristus, kristologi harus dipahami dengan baik. Nanti saya ajarin kristologi dengan baik. Supaya Bapak Ibu mengenal Yesus Kristus ini. Kenapa kita kenal Yesus Kristus dengan baik? Karena kalau kita salah, kita tidak akan cinta mengasihi Tuhan sepenuh hati. Sama kalau saudara tidak mengenal pasangan saudara, saudara tidak akan terus mengasihinya. Atau salah. Atau sudah punya anak 5 baru ngomong, ternyata aku salah. Nah itu kan berarti kan selama ini dia nggak kenal. Sama dengan Tuhan kita sebenarnya, saudara-saudara. Jadi di sini pentingnya Bapak Ibu mengenal Yesus Kristus. Nah dalam pengakuan iman kita disebutkan seperti itu. Kami percaya Yesus Kristus anak Allah yang telah menjadi manusia. Dia berinkarnasi.
enkarni, mengambil rupa dalam daging itu. Dilahirkan seorang perawan Maria yang mengandung oleh Roh Kudus, mati disalib dan menanggung dosa manusia. Dan dikuburkan, bangkit ke surga dan datang kembali. Oke, nanti kita lanjutkan di Kristologi, karena kita masih ada tentang doktrin tentang Yesus Kristus. Oke. Lanjut, yang 5. Sudah jalan separuh, sudah jam 8. Kami percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memiliki sifat kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, maha kudus, maha kasih. Dan baptisan Roh Kudus, yaitu kepenuhan Roh Kudus, dengan Anda berkata-kata dalam berbagai bahasa, sebagaimana diilhamkan Roh Kudus, diterima oleh orang percaya, bertobat dan lahir baru. Nah, bicara pneumatologi tentang Roh Kudus itu. Jadi semua dalam pengakuan iman itu sebenarnya dasar dari doktrin-doktrin yang ada di dalam GPG. Jadi kalau kita bicara kami percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia kita bukan sesat, tapi pribadi yang maha kuasa, maha kudus, maha kasih. Jadi Roh Kudus ini pribadi yang pertama kekal. Sehingga dalam kekekalannya, karena dia sama dengan Allah itu dalam kekal, tidak ada yang kekal kecuali Tuhan kita. Dan Roh Kudus adalah kekal, maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Saudara tidak maha tahu, tapi Roh Kudus maha tahu. Maha kudus. Kita tidak maha kudus, kita kudus ya. Maha kasih. Dan ini perhatikan yang menarik. Ini yang seringkali sudah mulai miring-miring ini ajarannya. Baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus. Dan dengan tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa sehingga diilhamkan oleh Roh Kudus, diterima oleh orang percaya, bertobat dan lahir baru. Bapak Ibu, peserta diklat, ingat Roh Kudus itu pribadi yang memiliki sifat seperti ini, dan baptisan Roh Kudus yaitu kepenuhan Roh Kudus. Seorang yang lahir baru bertobat harus penuh Roh Kudus. Sehingga Paulus pernah berkata kepada orang di Efesus, sudahkah kamu penuh Roh Kudus saat kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Terutama bagaimana seorang pendeta kalau tidak penuh Roh Kudus, ini masalah besar. Karena pelayanan gereja semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ingat, baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan berbagai bahasa. Memang di gereja lain, saudara-saudara diajarkan, waktu seorang terima Yesus, dia sudah penuh Roh Kudus. Kata. Saya kan tahu karena saya sekolah teologi. Dan saya banyak berkecimpung di dunia teologi. Jadi nggak perlu penuh Roh Kudus. Katanya sudah penuh kalau percaya Yesus. Tapi bagi kita tidak. Nah, sekarang pertanyaan kita. Waktu seorang sekolah Alkitab, sekolah pendeta, baca formulirnya baik-baik. Pertama, penuh Roh Kudus. Terserah mau cuma teori atau pura-pura, terserah. Tapi di situ ditulis penuh Roh Kudus. Rasul-rasul melayani dalam Kisah Rasul penuh Roh Kudus. Apa itu sudah berubah? Tidak.
Sehingga yang lebih kronis lagi, tidak percaya bahasa roh. Karena malu atau takut dikatakan kolot. Sehingga ya hanya membangun pribadi saja yang baik, tapi malu kalau berbahasa roh. Saudara-saudara, pengakuan iman kita menyebutkan seorang dibaptiskan Roh Kudus adalah penuh Roh Kudus dan ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa lain atau glosolali. Tapi hari-hari ini, makanya saya harap yang peserta diklat perhatikan baik-baik ajaran kita dalam pengakuan iman. Tidak usah malu berbahasa roh. Kalau memang Roh Kudus memenuhi, menguasai saudara. Sehingga nanti dalam khotbah akan belajar homiletik juga tentang berkhotbah. Khotbah itu tanpa ada urapan Roh Kudus pasti tidak akan menjadi rema. Pasti tidak akan, kalau orang bilang nggak akan menyayat hati si pendengar itu. Ya cuma didengar sebagai pengetahuan saja. Nggak menorehkan di dalam setiap orang yang mendengar firman. Nggak bisa bertumbuh imannya. Sehingga penuh Roh Kudus adalah mutlak bagi seorang pelayan Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu mau dilantik jadi pendeta, ya percayalah Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang memiliki sifat seperti tadi. Dan setiap orang percaya yang lahir baru bertobat, penuh Roh Kudus, saya dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dan berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Itu cirinya. Seperti yang saya pernah katakan dalam hari pertama, tentang 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Apa susahnya sih berdoa itu loh? Kok jadi masalah? Justru dengan saudara mengadakan 10 hari, itu mencirikan, itulah gereja Pentakosta sebenarnya. Kita kan, wah enggak seperti gereja lain. Sekalian saja pakai baptis betik nantinya. Kan kayak gereja lain. Kita punya ciri khas. Yaitu bagaimana mengobarkan doa di dalam penuhan Roh Kudus itu. Jadi kalau kapan aja kan bisa. Kapan aja itu kapan maksudnya. Kan kita tidak salah orang berdoa itu ya. Kalau ada yang mau dan bersemangat, kenapa tidak? Dan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Nggak salah, saudara. Jadi jangan, oh enggak. Ciri kita ada di situ, saudara-saudara. Oh, itu gereja Pentakosta. Gereja lain kan tidak melaksanakan itu dari awal. Kita aja, tapi kan kita sudah mulai ikut-ikutan gereja lain. Karena ya tadi alasannya kan tidak 10 hari dipenuhkan Roh Kudus kapan aja. Ya iya. Tapi ciri khas kita kan namanya gereja Pentakosta. Kata Pentakosta dari kata Pentakosta hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan. Sehingga gereja Pentakosta itu nafasnya itu ada di dalam Roh Kudus itu. Tapi kalau gereja kita namanya Pentakosta, Roh Kudus tidak bekerja di dalam ibadah-ibadah kita, ya nggak tahu namanya gereja apa. Cirinya di situ. Ya, supaya Bapak Ibu tahu bahwa inilah gereja Pentakosta itu seperti ini cirinya. Identitas kita seperti itu. Iya, itu orang bilang itu yang gereja sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit ketawa, ya itulah gereja. Apa saudara sudah berubah? Ketawa terus. Kalau menangis, ada pergumulan apa? Ada masalah apa? Memang gereja kita seperti itu. Ya, jangan malu. Itu kenyataan, itu realita. Dan dibuktikan banyak jiwa-jiwa bertobat di dalam gereja. Lanjut.
Jadi percaya Roh Kudus ya. Percaya tidak cukup percaya, meyakini bahwa dia pribadi Allah yang kekal maha adil, maha kudus, maha tahu, maha kasih, bahwa baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dengan tanda-tanda berkata-kata dalam berbagai bahasa. Sebagaimana diilhamkan Roh Kudus, diterima oleh yang percaya, bertobat dan lahir. Jadi Bapak Ibu, percayalah Roh Kudus sebagai satu pribadi yang menggerakkan gereja untuk bertumbuh di dalam iman. Ya. Masih 5 ini, saya segera. Kami percaya baptisan air sekarang. Kami percaya baptisan air yaitu diselamkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wajib dilakukan bagi mereka yang diselamatkan, yaitu percaya, bertobat, dan lahir baru, untuk menggenapkan kebenaran Allah. Jadi dalam pengakuan iman kita yang ke-6, kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa gereja Pentakosta melakukan baptisan selam? Pertama, karena firman Allah mengajarkan itu. Yang kedua, karena pengakuan iman kita mengajarkan seperti itu. Orang yang percaya, bertobat, lahir baru, dia harus menggenapkan kebenaran Allah, yaitu dibaptis. Kami percaya baptisan air yaitu diselamkan. Tidak ada cara lain baptisan di gereja Pentakosta. Itu pun dikatakan diselamkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi nggak ada yang beda. Nggak ada yang berbeda dari pengakuan iman GPDI. Kalau ditanya kenapa diselamkan, firman Tuhan ngajar itu, dan pengakuan iman kita seperti itu. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orang mau baptis dalam nama Yesus terserah, tapi kita gereja Pentakosta mengajarkan seragamlah, samalah. Sehingga nanti dalam kita sudah buat bukunya itu, sakramen itu. Sudah jadi itu. Kemudian segera dicetak selesai, bisa dibagikan seluruh pendeta di, khususnya kita yang diklat duluan. Kalau yang lain nanti belakangan aja. Kita udah punya dan bisa diseragamkan. Sama gitu loh. Termasuk pernikahan, baptisan, perjamuan suci, dan sebagainya sudah ada. Termasuk kalau orang mati, matinya karena virus, seperti apa. Kayaknya sudah di-update itu. Seperti itu. Ada update-nya. Sudah selesai. Tinggal ditunggu cetak. Supaya sama, saudara-saudara. Masa kita beda-beda sih? Orang satu sinode, satu pusat, satu daerah, satu wilayah, tak beda. Tapi supaya sama harus seragam. Nah, untuk menyeragamkan ajaran, pakai pengakuan iman kita. Supaya sama, gitu ya. Kan Bapak Ibu mau jadi pendeta-pendeta di GPDI. Minimal mengerti dan tahu itu. Supaya kita sama. Saya memaklumi mungkin Bapak Ibu tidak pernah memperhatikan itu. Oke lah. Tapi sekarang setelah dijelaskan Bapak tahu, Bapak Ibu. Oh ini loh, di GPDI itu seperti ini. Ciri khasnya seperti ini. Mana tahu Bapak Ibu juga ada pindahan dari gereja lain yang masuk di GPDI jadi pendeta GPDI. Sudah ada bekalnya. Oh di GPDI seperti ini. Warnanya seperti ini. Ciri khasnya seperti ini. Ajarannya seperti ini. Jelas. Sehingga waktu orang bertanya, kita bisa menjelaskan. Ya, jadi baptisan kita tidak ada baptisan lain. Baptis Islam. Itu pun di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama. Gitu. Jadi dalam sakramen nanti dijelaskan tentang baptisan itu. Dan di situ sudah ada penjelasan juga. Konseling untuk prabaptisnya itu ada. Jadi nanti kalau ada bimbingan prabaptis, saudara mikir begini, dulu aja orang percaya sama Tuhan Yesus langsung dibaptis. Ya iya bisa. Tetapi kalau ada kesempatan, kenapa sih
tidak diberikan prabaptis atau diajarlah sedikit supaya dia ngerti. Kan tidak salah, saudara-saudara ya. Jadi terus ada lagi kan yang ngomong, kan baptisan nggak masuk surga juga. Ya bukan begitu ya. Jangan nanti disamakan semua. Enggak lah. Kan orang banyak berpikir begitu sekarang. Baptisan itu nggak begitu penting. Yang penting percaya Yesus. Kan baptisan nggak menyelamatkan katanya. Tapi bagi kita tidak. Orang yang percaya kepada Kristus pasti dia taat melakukan seperti yang Kristus lakukan. Kan sederhana, sederhana sekali gitu ya. Jadi oleh sebab itu ya harus dibaptis. Jadi jangan sampai tidak dibaptis. Kalau dibaptis tidak masuk nggak jaminan masuk surga, ya bukan begitu ya. Baptislah. Ya. Sama, saudara nggak ikut diklat juga masuk surga. Kan begitu ya Pak Ibu ya. Nggak ikut diklat juga masuk surga. Iya kan? Tapi kalau alangkah baiknya kalau saudara ikut diklat, lebih bagus. Orang tinggal meluangkan waktu juga seminggu 2 kali. Nggak ada biaya yang dikeluarkan, kecuali saudara pakai kuota, saudara bayar masing-masing. Cuma itu saja. Apa beratnya? Sebenarnya kan tidak ada yang berat, cuma hati kita aja nggak agak berat itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi baptisan sekali lagi seragam ya, seperti ini. Diselamkan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wajib saudara-saudara ya. Jadi jangan ada berkata karena tidak menyelamatkan tidak wajib. Tidak begitu. 7. Kami percaya keselamatan, nah ini soteriologi. Kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa, dan tubuh oleh anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang percaya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan apabila tidak memeliharanya, keselamatannya bisa hilang. Keselamatan dia loh ya, bukan keselamatan yang diberikan Tuhan. Ini juga jadi polemik, khususnya di gereja Pentakosta. Jadi sekali lagi mari kita perhatikan, kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa, dan tubuh oleh anugerah, betul, dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus benar, dan semua orang percaya harus mempertahankannya. Keselamatan, kekudusan, dan kesetiaan. Dan apabila tidak memeliharanya, keselamatannya itu loh. Bukan yang Tuhan, keselamatannya Tuhan bukan yang hilang, bukan. Keselamatan saudara. Apa sih keselamatan itu? Ini seringkali juga banyak terjadi, ada yang ngajarin. Tapi nggak tahu surga yang mana yang dia akan masuk. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa keselamatan harus dikerjakan. Keselamatan itu bagaimana seorang menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan gambar anaknya. Itu tidak bisa terjadi begitu saja. Kalau seorang tidak merespon hidup, tidak merelakan hatinya, tidak akan pernah bakal menjadi serupa dengan Kristus. Tapi ada yang ngajarin. Bahkan kalau saya tidak menyebutkan nama sekolah itu, tapi ada sekolah di GBDI yang memproduksi itu. Sehingga hasilnya mau jahat, mau bikin dosa, tetap selamat. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Dan mungkin bisa kadang-kadang bisa mempengaruhi pemikiran kita. Gitu. Sekali selamat, tetap selamat ini. Kan penting percaya Yesus. Nah, Bapak Ibu,
Keselamatan tidak seperti memutar tangan, tapi harus bergumul. Ada pertandingan iman. Di situ ada pergumulan. Di situ bagaimana seseorang harus mematikan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Di situ bagaimana seorang melepaskan diri segala miliknya. Bagaimana seorang harus mengabdikan dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita bicara keselamatan di sini dalam pengakuan iman yang ketujuh, jelas bahwa gereja kita inilah pahamnya, inilah yang dipegang di dalam ajaran keselamatan. Kami percaya keselamatan orang berdosa, roh, jiwa, dan tubuhnya oleh anugerah, betul, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Efesus pasal 2, 8, 9. Dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang percaya harus mempertahankan keselamatan, kekudusan, kesetiaan, dan apabila tidak memeliharanya, keselamatan dirinya bisa hilang. Ya. Jadi jangan ada yang mengajarkan keselamatan tidak bisa hilang. Atau sekali selamat, selamat. Berarti dia tidak mengakui pengakuan iman kita. Itu ajaran kita. Tapi ini berdasar, sangat berdasar sekali kepada apa yang dikatakan Alkitab. Atau ada di sini yang masih berpikir sekali selamat, selamat. Dengan tanpa tanggung jawab moral, tanggung jawab sikap, tanggung jawab perilaku hidup. Sehingga di sini Bapak Ibu, kita belajar. Kita melihat kebenaran Tuhan itu. Hiduplah dengan setia, dengan kudus, mempertahankan iman, terusnya. Seperti jadi teladan iman. Jadi bagaimana dia mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Jadi seperti itu ya. Kadang-kadang kan kalau ada pendeta meninggal telah panggil Tuhan pahlawan iman. Tanda kutip iman yang mana yang dia pertahankan. Iman yang mana yang dia jadi pahlawan. Orang hidupnya serampangan. Hidupnya tidak mencerminkan Kristus dalam dirinya. Gampang saja orang. Ya sudahlah, orang cuma ngomong. Karena sekali lagi untuk masuk surga tidak seperti memutar telapak tangan kita. Nah di sini ajaran GBD dalam pengakuan iman ini penting. Jangan sembrono. Kalau kita mengatakan itu, mengajar itu kepada orang lain, sehingga orang lain tidak punya tanggung jawab terhadap imannya dan mempertahankan hidupnya dalam kesetiaan dan kekudusan, salah siapa? Salah yang ngajar. Sehingga habis bikin dosa, minta pengakuan dosa, seolah bertobat. Karena kita sudah memberikan peluang. Tuhan mengampuni orang berdosa, tapi dia tidak setuju. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu ketemu Maria di pinggir jalan yang sedang bersinar, dia berkata jangan berbuat dosa. Itu sama. Tapi kalau kita masih memberikan peluang, nggak apa berdosa, nanti selamat kok. Masuk surga juga, ini masalah. Hati-hati ya. Baru yang 7. Jadi mohon maaf, jangan ngajarin keselamatan itu. Baik. 8. Jadi saudara-saudara, kami percaya karunia-karunia Roh Kudus di dalam jemaat. Itulah Pantekosta. Kalau Bapak Ibu pernah belajar sejarah doktrin Pantekosta seperti ini.
doktrin kita yang dirumuskan oleh Parham sebelum W.C. Semur, sejarah doktrin. Sejarah. Karena Bapak Ibu pernah mengikuti seminar saya tentang sejarah doktrin Pantekosta, belum W.C. Semur, ada gurunya namanya Charles Parham. Charles Parham ini yang menjadi cikal bakal dari ajaran Pantekosta itu. Nah, Parham itu memberikan satu rumusan dalam gereja Pantekosta. Jadi Parham ini gurunya W.C. Semur. W.C. Semur itu yang akhirnya menjadi cikal bakal gereja Pantekosta. Dikatakan di sini ada 3 pokok ajaran yang dicirikan dalam Pantekosta. Pertama itu tekanan pada eskatologi. Sehingga gereja kita itu kental dengan pelajaran eskatologi. Khotbah-khotbahnya sangat-sangat semangat di dalam eskatologi. Kedua, baptisan Roh Kudus. Ketiga, karunia-karunia Roh Kudus, khususnya karunia lidah, sebagai tanda seorang telah menerima baptisan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus ini, saudara-saudara, ditulis dalam pengakuan iman kita, GPDI itu, bahwa kita percaya, dikatakan di sini, peranan karunia-karunia Roh Kudus dalam jemaat. Jadi gereja itu digerakkan oleh karunia-karunia Roh Kudus. 9. Kami percaya perjamuan Tuhan yang lazim disebut perjamuan kudus diterima oleh mereka yang percaya. Nah, di sini nanti kenapa anak-anak tidak boleh menerima perjamuan kudus itu? Karena anak-anak itu belum bisa mengaku percaya dan menghidupi dari percayanya itu. Karena dia melakukannya tanpa dia mengerti apa maksud dari perjamuan kudus itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi perjamuan kudus yang lazim disebut perjamuan Tuhan yang disebut perjamuan kudus diterima oleh orang mereka yang percaya kepada Tuhan. 10. Kami percaya kesembuhan ilahi atas segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus dalam kuasa namanya. Jadi ada mujizat di dalam gereja Pantekosta. Kami percaya kesembuhan ilahi. Ya boleh saudara ke dokter, ya boleh ya, tidak salah. Tapi kami percaya kesembuhan ilahi atas segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus dalam kuasa namanya. Jadi Bapak Ibu tetap meyakini ada kesembuhan alahi atau ilahi atas segala penyakit oleh bilur Yesus dalam kuasa Yesus. Jangan kendor, saudara-saudara. Doa tetap semangat. Karena hanya doa orang Pantekosta itu yang semangat. Jadi tetap semangat, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau berdoa jangan kayak orang baca berita. Berdoa semangat, saudara-saudara ya. Namanya juga pendeta Pantekosta. Ya. Kecuali saudara mau pindah jadi gereja lain, ya, kehilangan semangat, jadi takut nggak sembuh, takut tidak terjadi mujizat, takut berdoa, ini masalah, saudara-saudara. Ya. Saya harap Bapak Ibu meyakini apa yang saudara doakan, sehingga itulah yang mencirikan kita gereja Pantekosta.
11. Kami percaya penyerahan anak adalah kehendak Tuhan. Nah ini. Penyerahan anak pun tertulis dalam pengakuan iman kita. Sehingga kalau Bapak Ibu melakukan penyerahan anak di dalam gereja, pertama karena firman Allah mengajarkan itu. Kedua, pengakuan iman kita menuliskan itu untuk kita lakukan dengan kalimat credo itu. Kami percaya. 12. Kami percaya gereja Tuhan yang esa, persekutuan orang-orang percaya, kudus dan sempurna. Sebagai mempelai perempuan disingkirkan selama 3,5 tahun tribulasi, diubahkan dan diangkat pada kedatangan yang kembali Tuhan Yesus. Jadi kita percaya gereja yang esa, persekutuan orang percaya, kudus sempurna sebagai mempelai perempuan. Rasul Paulus pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 2. Aku telah mempertunangkan kamu sebagai perawan Kristus. Perawan suci sebagai mempelai Kristus. Nah, kata mempelai perempuan ini, saudara-saudara, ini penting. Mungkin tidak semua pernah mengikuti seminar saya tentang mempelai Kristus itu. Jadi begini, tentang mempelai Kristus, bahwa Alkitab dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah pernah mengatakan sering kali kepada bangsa Israel sebagai istriku, mempelai itu. Sehingga hubungan Kristus dengan jemaat itu digambarkan dalam hubungan suami istri. Dan hubungan Tuhan dengan gerejanya, hubungan Tuhan dengan kita, bisa digambarkan seperti hubungan Bapa dengan anak, seperti Tuhan dengan hamba, tapi juga sebagai mempelai yang dipertunangkan kepada mempelai laki-laki yaitu Kristus. Nah, pola itu sebenarnya adopsi dari apa yang terjadi dalam praktek pernikahan orang Yahudi. Karena tradisi Yahudi lah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa saudara dan saya sebagai mempelai perempuan Kristus. Sehingga kalau kita lihat, mungkin saya bisa buka ini. Nggak apa, kita bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Bisa. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat, kita sebagai perawan suci Kristus, bukan maksudnya saudara jadi laki-laki jadi perawan semua juga bukan begitu ya. Ini kiasan sekali lagi, di mana menggambarkan hubungan saudara sebagai mempelai perempuan Kristus. Dasarnya Wahyu pasal 19, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti derau guru yang hebat, katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia itu saudara dan saya sebagai mempelai perempuan. Dan itu tertulis dalam pengakuan iman kita. Dan sebagai mempelai Kristus, ini sebenarnya runtutnya itu seperti ini. Nah, jadi
Ini yang diadopsi dalam tradisi pernikahan orang Yahudi itu. Yang pertama dikatakan di sini ada namanya pemilihan mempelai perempuan. Sehingga Yohanes berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dalam Yohanes pasal 15. Nah, di sini pemilihan itu terjadi. Sehingga jangan ada yang berkata, aku memilih Tuhan, aku memilih Kristus. Siapa kita bisa memilih Tuhan, saudara-saudara? Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi mempelainya. Karena kadang-kadang berkata, aku memilih Kristus di antara Tuhan menjadi mempelainya. Jadi bukan kamu yang milih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi jangan ada yang berkata, aku milih Tuhan. Sekali lagi, kita yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya. Tapi jangan salah, saudara-saudara, waktu sudah dipilih, diikat dengan namanya mahar. Waktu diikat dengan mahar, darah Yesuslah yang membayar mahar itu. Sekali untuk selamanya. Jadi maharnya itu sama seperti orang Yahudi, itu kalau dia menikah bayar mahar. Sang laki-laki itu bayar mahar. Karena sudah dipilih, maka dibayar mahar. Maharnya itu darah Yesus yang sangat mahal. Satu kali untuk selamanya. Sehingga waktu seorang dipilih itu, dibayar mahar, dia tidak bisa berpaling kepada yang lain. Dia tidak bisa berpaling kepada dunia. Dia tidak bisa berpaling kepada Allah lain. Tinggal hanya dua. Binasa atau setia kepada sang mempelai itu. Jadi nggak ada pilihan lain, saudara-saudara. Berpaling berarti binasa. Nah, demikian kita mengikut Kristus itu sebagai mempelai perempuan. Jadi jangan berpikir aku bisa bercinta dengan dunia, mengasihi dunia. Perpalingan kita dari Tuhan akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi inilah tahap-tahap di dalam pernikahan Yahudi itu. Jadi ada mahar, lalu persetujuan mempelai perempuan, ditanya lagi persetujuan. Ada kontrak pernikahan, bukan pernikahan kontrak ya, kontrak pernikahan atau perjanjian. Cawan perjanjian itu sebagai peneguhan ketubah itu kontrak pernikahan. Pemberian kasih karunia, baptisan, mempersiapkan kupah. Nah, di sini Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu ada namanya masa penantian. Sekaranglah namanya masa penantian, sampai mempelai Kristus itu kembali untuk kedua kalinya. Jadi saudara, dia datang karena bertemu dengan mempelai perempuan. Tapi mempelai perempuan sebagai perawan suci. Artinya yang tidak berpaling kepada yang lain di luar Kristus. Ingat kata perawan suci itu sebenarnya lebih menunjuk, kalau dikatakan Ribkah ini, saudara-saudara, perawan suci itu artinya betulah dalam bahasa Ibrani. Artinya seorang perawan yang tidak pernah disentuh laki-laki. Itulah perawan. Atau juga hak almah, perempuan muda yang belum menikah. Jadi betulah ini. Jadi maksudnya perawan suci itu juga gambaran di mana Bapak Ibu sebagai mempelai perempuan tadi tidak berpaling kepada yang lain. Ya. Jangan pernah mencintai dunia, jangan pernah mengasihinya. Karena itu adalah kekejian. Kita masih di
Ya, kami percaya bahwa gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Nanti dia diangkat selama 3,5 tahun masa aniaya, masa antikristus itu, dan diubahkan dan diangkat pada kedatangan. Terus 13, kami percaya Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala tuan, yang akan datang untuk menghukumi dunia dengan adil dan akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama mempelai perempuan, yaitu dia sebagai mempelai laki-laki. 14, kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah sama. Nanti saya cari yang 14. Kami percaya kebangkitan orang-orang kudus sebelum kerajaan 1000 tahun damai dan kebangkitan orang-orang berdosa sesudah kerajaan itu. Orang kudus akan menerima hidup kekal, orang berdosa akan menghadap tata Allah untuk menerima penghukuman kekal dalam lautan api. Dalam eskatologi kita seperti ini. Jadi kalau nanti belajar eskatologi, ada dasarnya dari firman Tuhan yang pertama, yang kedua adalah pengakuan iman kita. Saya cepatkan ya, karena kita akan diulang lagi dalam bagian-bagian yang lain. Kami percaya pertemuan ibadah wajib dilaksanakan secara tetap dengan nikmat dan sukacita. Jadi saya kira ya sama-sama pendeta ya tahu ibadah dan lebih suka beribadah. Saya kira tidak ada masalah dengan ini. Nah, 17. Kami percaya setiap pemerintah adalah hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam ajaran GPDI tetap menghargai pemerintah sebagai hamba Allah yang ditetapkan oleh Tuhan, di mana dia telah dipercayakan Tuhan, di mana kita ada, di mana kita bergereja, di mana kita jadi pendeta, di mana kita mengembalakan jemaat kita, ada namanya pemerintah. Sehingga bersinergilah dengan pemerintah, hargailah pemerintah, dan jangan kita melawannya, karena di dalamnya pemerintah adalah hamba Allah. Dan pengakuan iman kita mengajarkan seperti itu. Itulah 17 pengakuan iman yang dituliskan, dan ini dasar dari ajaran di dalam gereja kita. Selesai, 17. Nanti saudara dapat semua kopinya, semua materi yang diajarkan semua diberikan. Tenang saja, sampai semua gambar foto saudara nanti kami cetak, kami berikan. Bukti saudara ikut dan hadir. Kan malu saudara terima bukunya, lulus, namanya tidak ada di buku itu. Kan malu sendiri. Loh, nggak ada namaku. Jadi oleh sebab itu, mari kita belajar bersama. Ya, mengupgrade diri. Senanglah belajar, saudara-saudara. Jadi, ada yang kelewat ya, seri? 15, seri. Oh, sudah semua. Ya, jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita ketemu dalam Jumat mendatang dengan materi berikutnya. Saya harap tidak bosan-bosan Bapak Ibu ya. Miliki semangat belajar, ya, semangat belajar. Supaya kita bangga kalau pendeta kita itu cerdas, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada yang membawa acara. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Lim Sutikto yang sudah mengajarkan kita malam hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan diingatkan kembali ya, kami dari Biro Bigjar mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian supaya dapat mengikuti
acara ini dari awal ya, sehingga tidak juga mengganggu dalam pemaparan materi, karena akan sangat terlihat nama-nama yang baru masuk yang sudah katakanlah terlambat ya. Jadi sekali lagi kami mohon supaya Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya dari awal ya, seperti pada tata tertib yang sudah dibacakan tadi. Nah, saya mohon dengan kasih Kristus untuk berdoa menutupi acara kita pada malam hari ini. Bapak Mekrin dari wilayah 14, sekali lagi Bapak Mekrin wilayah 14 untuk berdoa, mendoakan juga acara ini dan juga mendoakan Bapak Ketua MD kita, sehingga Tuhan pakai terus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, silakan Bapak Mekrin. Masih mute Bapak Mekrin? Suaranya boleh di... Bapak Mekrin, maaf suaranya. Tuhan atas segala kebesaran anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan, nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami hamba-hambamu wilayah 14, terlebih di hamba-hambamu yang ada di Jawa Barat. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan kalau sampai sekarang ini ada hamba-hambamu Tuhan yang dapat memberikan pelajaran kepada kami sebagai gembala-gembala sidang untuk menguatkan kami di dalam pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biar hikmat marifat dari Allah Roh Kudus turun dalam setiap kehidupan kami hamba-hambamu. Terlebih para pengajar-pengajar yang saat ini Tuhan sudah percayakan mereka untuk mengajar kami sebagai bekal di dalam pelayanan kami. Terlebih daripada itu ya Tuhan, kami hamba-Mu berdoa untuk ketua majelis daerah, para pemimpin-pemimpin, hamba-hamba-Mu yang dipercayakan di Jawa Barat ini Tuhan, di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati kami semua dari tempat tinggi. Pakai kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan yang penuh heran dan ajaib. Sertai pelayanan kami dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan, pelajaran-pelajaran yang sudah kami terima, itu boleh bermanfaat dalam pelayanan kami. Di tengah-tengah sidang pelayanan kami masing-masing, hamba-hamba-Mu yang ada di Jawa Barat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Malam hari ini kami akan akhiri ibadah acara diklat tanggal 28 di dalam nama Yesus. Kami hamba-Mu sudah berdoa penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Limsutiko. Oke, kita foto dulu ya, foto bersama. Karena absen saudara di sini. Haleluya. Oke, layar 1. Sebentar. Oke, sebentar. Layar 1 ya. Layar 2. Layar 3. Layar 4. Layar 5. Layar 6. Layar 7. Selesai, ada 7 layar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ketemu hari. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak Om Lim, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Om Lim. Terima kasih Om Lim, Tuhan memberkati. Terima kasih Om Lim. Terima kasih Om Lim. Om Lim.
Sampai bertemu Sampai ketemu hari Jumat. hari Jumat, Om Lim. Sampai bertemu lagi. Oke, kita save ya. Terima kasih Om Lim sama Tante Lim. Yuk, berkati. Terima kasih Om. Yuk semuanya ya, kita lanjut.